Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Luar biasa. Kembali lagi kita dalam ibadah online Sekolah Minggu Resort Batam 4 April 2021. Sekarang kakak ditemanin oleh kakak Priska, kakak Warni. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Tema kita hari ini yaitu Yesus telah bangkit, kita pun menang. Ada amin, adik-adik sekolah minggu? Amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya dulu, sudah ada di bawah Alkitabnya? Sudah? Pintar. Sudah minta persembahan sama mama papa? Sudah. Luar biasa. Adik-adik sekolah minggu Resort Batam sungguh luar biasa. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Kami berkumpul memuji-Mu Tuhan, karena Tuhan telah bangkit, selamatkan hidupku. Ya, kita bangkit ya adik-adik. Kita tepuk tangannya ya adik-adik. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang Pujilah Tuhan. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya, anak-anak. Katakan, kami berkumpul memuji Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan kita itu baik ya adik-adik. Kita masih mau memuji Tuhan, tapi silakan adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan masih. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kakak, cinta kamu semuanya, dan cinta mama papa opung semuanya. Karena itu mari kita naikkan adik-adik pujian kita. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, rasa
Baik adik-adik, kita akan memasuki doa pembuka. Kita akan nyanyikan pujian kita, Yesus Sahabatku. Kakak undang adik-adik dalam posisi berdoa. Katakan, Tuhan, Engkau adalah sahabatku. Yesus, Engkau adalah sahabatku. Aku mau sampai besar nanti, aku mau memuji Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat pujian kita. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Adik-adik dalam posisi berdoa, coba hayati adik-adikku semuanya. Katakan, Tuhan Yesus adalah sahabatku. Benar Bapak. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kakak masih undang adik-adik dalam posisi berdoa. Katakan, Bapa, Engkau baik. Tuhan, Engkau sahabatku yang baik. Engkau rela mati bagiku. Aku berjanji Tuhan, sampai ku besar nanti aku mau mengikut Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Resort Batam. Engkau baik Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sahabatku yang luar biasa. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Katakan, Yesus, Engkau sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Benar Bapak, terima kasih Yesus. Pengorbananmu di kayu salib selamatkan kasihmu. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhan. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami Tuhan bersyukur kami mempunyai sahabat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, jikalau kami boleh beribadah online di rumah kami masing-masing. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu seluruh Resort Batam. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berkati hati mereka Tuhan, bahkan studi mereka Tuhan memberkati, bahkan dalam ujian mereka sebentar lagi Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka hikmat akal budi dari surga Bapa, sehingga mereka menjadi anak-anak yang boleh mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepadamu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu kami semuanya. Biarlah firman yang akan kami dengarkan hari ini, biarlah boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan Yesus atas segala kesalahan kami yang sering kami melukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun, layakkan kami di hadapan Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat dan anugerah Tuhan. Inilah doa kami, inilah penyembahan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Yes. Masih? Yes. Katakan, aku bersukacita. Aku bersukacita. Luar biasa. Kita mau menyanyikan Ku Menang. Karena hari ini Yesus telah bangkit ke surga untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan maut. Karena dia bangkit ke surga untuk menyelamatkan adik-adik semuanya, menyelamatkan kakak, menyelamatkan mama papa, dan menyelamatkan opung. Bangkit berdiri yuk adik-adik yuk. Yuk, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, boleh lompat loh. Ayo adik-adik yang di sana, yuk bangkit berdiri yuk. Ayo. Tanjung Balai Karimun, masih sukacita. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan titah pertama yang akan dibawakan teman-teman kita dari Sekolah Minggu Nongsa. Kita akan dengarkan bersama-sama ya. Inilah persembahan titah pertama dari anak Sekolah Minggu GKPS Nongsa. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Amin. Parlobe, audo jawaban naibatamu, nini naibatata, lang maloho marnaibata nalegan sobali au. Amin. Wah, benar. Titah pertama apa adik-adik? Masih ingat? Akulah Tuhan Allahmu. Oke, kita masih mau memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab, sudah kan tadi kan? Oke, kita angkat pujian kita. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Benar Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yuk, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita harus lebih semangat. Kita mau menyambut firman Tuhan. Lompat boleh.
saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau dengan pujian yang luar biasa. Sekarang kami mau diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kami siap diberkati, berfirmanlah Tuhan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami percaya, kami diberkati. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Yuk kita simak dulu firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberkati kita diambil dari Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam dan ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi, ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Wah, adik-adik di rumah, luar biasa ya firman Tuhan tadi. Adik-adik tahu enggak? Hari ini adalah hari yang luar biasa dari hari-hari sebelumnya. Makanya orang bilang hari ini adalah hari yang baik. Orang sebelah bilang katanya Good Friday. Tidak ada hari yang baik selain hari ini. Kenapa? Karena hari ini dinyatakan ada kuasa yang nyata bahwa Tuhan Yesus yang kamu bilang sahabatmu adalah benar-benar Tuhan yang luar biasa. Wah, adik-adik, tadi kalau kita dengarkan cerita firman Tuhan, semua orang tercengang. Kenapa mereka tercengang? Karena kubur Yesus yang ditutup dengan batu yang besar, dan batu yang besar itu dijaga ketat oleh penjaga. Kenapa dijaga? Lah, kan Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang yang memusuhi Dia. Nah, mereka bilang begini, kita buktikan bahwa sebelumnya Dia mengatakan Dia adalah Raja. Dia akan bangkit dari kubur. Adik-adik, lalu orang-orang yang tidak suka itu mengatakan kepada Dia, jaga kubur Yesus itu, kita buktikan bahwa Dia benar nggak hidup. Wah, adik-adik, kebayang nggak? Itu kubur
dijaga ketat dan batu penutupnya tak satu pun yang bisa menggulingkan. Tapi apa yang terjadi? Wah, batu yang besar bisa terguling oleh karena Yesus bangkit dari dalam lalu berjalan pelan-pelan. Tapi luar biasanya tak seorang pun ada yang melihat Yesus bangkit. Yesus keluar dari kuburnya. Wah, adik-adik, ini bagi kakak adalah hal yang luar biasa. Kakak bangga jadi orang Kristen bahwa Yesus yang kakak sembah adalah Yesus yang luar biasa, benar-benar bisa mengalahkan kematian. Adik-adik, kenapa Yesus harus mati? Karena kesalahan, karena dosa-dosa manusia. Lalu apa ya, Dek? Kak, kami kan sekarang anak-anak sekolah minggu gak ada menyalibkan Yesus. Hei, saya dan adik-adik menyalibkan Yesus. Tapi saya yang punya dosa, adik-adik yang punya kesalahan, Tuhan tebus dengan luar biasa. Itulah gunanya Yesus disalibkan, dikuburkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini Yesus bangkit. Nah, adik-adik, kakak ada nih sebuah perumpamaan. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus bangkit? Nih kakak punya air minum. Dek, air minum ini bening. Coba lihat, bening kan? Air ini bersih. Dan kalau kakak haus, wah, kakak minum. Segar. Kalian juga di rumah kalau haus pasti minum. Oke? Ingat ya, air ini bersih sama seperti kakak, sama seperti kalian. Ketika kita lahir ke muka bumi ini kita bersih. Tapi setelah kita mulai besar, mulai melawan, ayo kita sebutkan dulu dosa-dosa apa yang ada kita perbuat. Oke, coba ya Dek, ini kakak, nggak bisa dibuka, tunggu ya Dek, kita buka dulu dengan tenaga ekstra. Yeay, tidak bisa. Boleh minta tolong dulu Kak, kita minta tolong. Nah adik-adik coba ingat, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Kenapa Yesus disalibkan? Karena dosa saya, karena dosa adik-adik. Contohnya nih Dak, ini tubuh kita bersih. Lihat, bersih, segar. Adik-adik, dosa yang paling kita sering lakukan sama siapa? Sama kakak, sama adik, sama orang tua, sama siapa? Ayo. Sama orang tua. Melawan mama katanya yang paling sering. Tadi kakak dibisikin, melawan mama. Oke, ini adalah tubuh kita, ini adalah kalian. Ini dosanya melawan mama. Nah, mulai masuk kotorannya kan Dek. Melawan papa, masuk lagi. Waduh, tambah kotorannya. Melawan guru. Waduh, tambah lagi. Apa lagi Dek? Berbohong, tambah lagi. Malas juga dosa loh Dek. Malas. Siapa yang sering malas ngerjain tugas karena daring? Nyontek, dosa juga. Nambah. Apalagi Dek dosanya yang kita sering lakukan? Malas bangun pagi. Marah-marah sama mamanya. Kalian yang sering marah-marah sama orang tua boleh nggak? Dosa loh Dek. Tuhan Yesus sedih melihatnya. Waduh, tengok ini badan. Hati kita yang tadinya bersih jadi kotor karena banyak melawan orang tua. Siapa yang bangun pagi malas doa? Ada nggak? Aduh, Tuhan Yesus sedih loh Dek. Berdosa semakin hitam hati kita Dek. Hitam.
lihat tadi putih, sekarang mau nggak kakak minum? Bau. Adik-adik di rumah, hati kita semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan, semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, semakin hitam hati kita. Tapi adik-adik di rumah, sekalipun hati kita hitam seperti ini, Tuhan Yesus yang sudah mati dari kubur dan melalui Roh Kudus, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bersihkanlah hatiku yang kotor. Ada pengampunan dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena itulah Yesus mati dan bangkit pada hari ini. Hari ini kita mengenalnya dalam bentuk Roh Kudus. Wah, ini kita baratkan Roh Kudus. Ini hati kita yang gelap, kotor, hitam karena banyak dosa. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Aku akan membersihkan hatimu yang kotor, asalkan engkau mau mengikuti apa yang diperintahkan orang tua kepadamu, engkau pasti diselamatkan kembali. Hatimu yang hitam jadi putih bersih. Karena apa? Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, membersihkan hati kita yang kotor. Adik-adik sekolah minggu, luar biasa. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu membersihkan hati kita yang kotor selain Tuhan Yesus. Karena itu, ayo mari kita mengubah, mari kita berubah, mari kita memulai hidup taat, hidup kudus, dan hidup di dalam Tuhan Yesus melalui siapa? Yuk, dengar-dengaran akan orang tua, dengar-dengaran akan guru, dengar-dengaran akan guru sekolah minggu. Salah satunya bagaimana kita memulai hidup taat? Ayo bangun pagi, kita berdoa. Dan jangan lupa, dalam satu hari harus ada membaca kitab suci. Nah adik-adik, kakak percaya kalian pasti bisa hidup di dalam Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Kalian luar biasa. Nah adik-adik, kakak ada nih satu prakarya. Kenapa selalu pada hari Paskah identik dengan telur? Nah kita tidak ada mencari telur Paskah hari ini. Tapi kakak kasih satu prakarya. Nih, ada salib, ada gambar Tuhan Yesus, ada roti, ada anak baru lahir. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa perjalanan Tuhan Yesus ketika dia lahir, ketika dia mulai bertumbuh, ketika dia, kenapa ada roti? Memperingati sebelum kematiannya kemarin ada perjamuan dengan murid-muridnya, lalu dia disalibkan, lalu bangkit. Nah adik-adik, bagaimana caranya membuat telur prakarya Paskah? Nanti setelah kalian gunting-gunting, ini tutorialnya kakak kirim ya. Nah lalu setelah itu jadi seperti ini. Digabung ya dek, bagaimana cara buatnya? Nih kakak kirim videonya. Oke? Sebagai orang yang sudah ditebus, yuk mari berkarya melalui hidup taat pada orang tua. Taat kepada Tuhan Yesus adalah taat kepada orang tua. Supaya apa? Hidup kita diberkati menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa kita. Oke, kakak percaya mulai sekarang kalian pasti hidup taat karena kita sudah ditebus dari dosa kita. Sekarang ayo lipat tanganmu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau luar biasa, Engkau mati demi kami, anak-anak sekolah minggu. Tetapi Engkau bangkit juga untuk kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami percaya, sekarang kami sudah tahu Engkau ada di sekitar kami menjadi Roh Kudus.
menjadi penjaga, menjadi pelindung, menjadi penolong, penuntun bagi kami. Teruslah berada di dalam hatiku Tuhan, supaya aku, supaya kami, supaya keluargaku bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kami percaya berkat melimpah dalam hidup kami. Adik-adik sekolah minggu, mari sama-sama kita katakan amin. God bless you. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus telah menang dari maut. Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya untuk menyelamatkan kakak, untuk menyelamatkan adik-adik sekolah minggu, bahkan untuk menyelamatkan seluruh dunia dari COVID-19. Ada amin adik-adik semua? Yes, amin. Amin. Ya, semoga COVID segera berlalu. Dan kita akan kembali secara rutin untuk memuji memuliakan nama Tuhan seperti biasa. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kau Mati di Salib. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Katakan, Tuhan terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib. Tuhan telah selamatkanku. Tuhan akan pulihkan aku. Tuhan akan pulihkan dunia. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Ubah aku Tuhan, tolong aku. Yesus Kau mati di salib. Yesus Kau mati di salib, mati untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahku jadi baru. Ubahkan ku jadi baru, tolong aku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi ya. Katakan, Tuhan Kau mati di salib, bangkit dan selamatkan dunia. Yuk, lebih semangat lagi. Yesus Kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Baik adik-adik sekalian, kita mau membacakan ayat hafalan kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 6a. Adik-adik sudah dapatkan ayatnya? Sudah? Kakak mau kita membacakannya bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini. Yuk, sudah ya? Kita bacakan bersama-sama ya, mulai dari Lukas gitu ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Sekali lagi adik-adik. Ia tidak di sini.
Ia telah bangkit. Terpujilah Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Sudah disiapkan persembahannya kan? Sudah dikasih mama papa Sudah, kan? Kak. Coba kakak mau lihat, angkat tinggi-tinggi persembahannya. Ya, oke, kita akan menaikkan pujian kita. Anak Allah Yesus namanya, sambil kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Kita mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik bagi Allah, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Baik adik-adik di rumah, yuk kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat daripada Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kami sudah memahami Engkau bangkit untuk kami. Terima kasih Bapa. Saat ini ada persembahan yang boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Mari berkati persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang sudah memberikannya. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Namun kami juga berdoa untuk anak-anak, sekiranya di antara anak-anak sekolah minggu kami ada yang belum boleh memberikan persembahannya untuk Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan turun tangan memberkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah. Berkati kedua orang tuanya, berkati anak-anak sekolah minggu kami. Sehingga pada hari ini sampai hari ke depan semakin mereka rasakan juga berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan pada hari yang akan datang kami bersama-sama memuji-Mu, sama-sama diberkati dan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Kami percaya Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu, dalam setiap kehidupan keluarga, adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati masa belajar mereka, berkati masa bermainnya, berkati harapan dan cita-cita mereka, sehingga melalui harapan mereka semakin dibentuk untuk giat belajar dalam ketaatan terhadap Engkau. Kami percaya
setiap adik-adik kami diberkati masa depannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami aseto rangganup, seng boida lanon nami salakah natorsa, dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.